Selamat malam. Ini akan saya bagikan ya cara pembuatan paket promo yang baru ya. Jadi tepung ini kan 25 liter untuk air 25 liter. Terus aditif ini ada dua ya kan. Ini biosurfaktan dan ini pencerah sekaligus anti noda. Jadi tujuannya parfum itu ada di sini sudah. Kalau pengawet itu sudah ada di biosurfaktan. Karena biosurfaktan ini sudah mengandung pengawet. Dia bisa mengawetkan. Tapi yang saya pakai terus terang air Aquades ya. Jadi air suling. Nah, yang perlu dipersiapkan kawan-kawan, pertama air bersih ya 1 liter. Terus saya mau jelasin tepung ini apa. Nah, tepung ini perpaduan antara CMC, Tilose, dan HEC atau HPMC. Takarannya saya kurang tahu. Ini yang tahu kawan saya yang mensuplai. Cuman dia memberikan bocoran dari 3 bahan itu sehingga menghasilkan busa meluber. Itu mari kita kawan-kawan kita buktikan ya. Apakah busanya meluber atau tidak dan hasilnya kental atau tidak. Ini bahan tanpa teksafon, garam, dan foam booster. Ini sudah ada pembusanya memakai edi booster ya. Pertama kita siapkan pengaduk. Saya selalu pakai kayu. Karena apa? Karena dalam pengadukan ini tidak butuh waktu lama. Hanya 5 menit paling lama itu sudah kental dan busanya itu meluber. Kita buktikan ya. Jadi air 25 liter. Nah, cara untuk mengaduk tepung ini kita harus mengombang-ambingkan gini ya. Bukan diaduk. Karena tepung kalau diaduk dia akan mengikuti arus. Tapi kalau diombang-ambingkan dia akan hancur. Itu intinya tepung. Kita tuangkan ya. Jadi kita tuangkan sambil digoyang pelan-pelan. Jadi goyangnya itu dari dasar ya. Itu yang harus kita perhatikan. Jangan takut ini ada gumpalan, tapi tetap jalankan seperti biasa. Jadi diombang-ambingkan. Jangan diaduk. Dia akan menghasilkan busa besar. Kenapa nanti bisa menghasilkan busa meluber? Padahal kalau diaduk gini kan tidak ada busanya, busa besar. Itulah kelebihannya dari entah itu yang menghasilkan busa itu HPMC-nya atau Tilose-nya atau CMC-nya saya kurang tahu. Juga tipe berapa yang dipakai, buatan mana, itu kan saya juga tidak akan tahu. Jadi diombang-ambingkan ini, gini terus nanti akan tepungnya hancur sendiri. Jadi busa besar dia akan muncul. Kita tetap ombang-ambingkan sampai busa itu jadi kecil. Kecil nanti mengental dengan sendirinya. Nah, kalau ini sudah hancur ya, kawan-kawan ya, kan tidak ada ya yang namanya gumpalan ya. Kita aduk, aduknya itu terserah mau aduk searah atau tidak. Kalau saya selalu mengaduknya caranya seperti ini. Ini membutuhkan waktu kira-kira paling lama 5 menit. Nanti akan kelihatan hasilnya. Jadi mengaduknya itu tidak beraturan, tidak apa-apa. Tidak perlu searah. Kita aduk busa besar ini sampai jadi busa kecil. Itu intinya. Ini ya, setelah 3-4 menitan. Jadi busanya ini tidak ada busa besar, semua lembut.
Dan ini tertutup semua, air tidak kelihatan loh ya. Jadi semua ini tertutup busa. Busanya ini busa meluber. Ya, ini bukan emal loh ya. Kalau Anda penasaran, silakan Anda coba satu paket aja. Buktikan sendiri kalau saya ini ngapusin. Busanya itu bukan busa emal. Memang dari bahannya itu sudah pembusa. Ya, jadi kentalnya itu seperti ini. Kalau sudah begini, baru kita diamkan. Ya, kentalnya itu seperti ini. Ini busa semua loh ini. Busanya busa kecil-kecil ya. Jadi kita berhenti sejenak, kita memakai yang namanya aditif ya. Kita konsentrasi ke aditif. Aditif 1 dan aditif 2 kita tuangkan. Caranya mudah. Jadi tuangkan di wadah kosong ya, yang bisa menampung sekitar 5 liter. Ini sudah ada parfumnya. Parfum sudah masuk di sini, antiseptik, antibakteri sudah masuk di sini ya. Setelah kita tuangkan dua bahan, dua aditif, kita aduk. Tujuannya supaya homogen. Setelah kita aduk rata, baru tuangkan air bersih ya, 1 liter. Kita aduk. Diaduk sekitar kira-kira 1 menit ya, biar homogen. Ini aja aroma wangi parfumnya itu sudah semerbak. Total jadinya itu 28 liter. Hasilnya biasanya kalau kita memakai HEC katanya keruh. Kita buktikan sama-sama hasilnya bening atau keruh. Kalau saya jamin hasilnya bening. Setelah kita aduk ya, setelah kita tercampur, kita rasa sudah tercampur homogen, baru aditif tuang ke pengental. Bukan pengental tuang ke aditif, salah kaprah. Ini ya, ini busa masih seperti ini. Kalau bisa busa turun, aditif masuk. Tapi berhubung ini kita praktek, saya akan masukkan langsung ya. Jadi kawan-kawan bisa nanti bisa bikin cara seperti saya, atau tunggu busa turun baru aditif masuk, itu bisa, terserah. Setelah kita masukin, kita aduk lagi sekitar 2 menit supaya juga homogen antara pengental dengan aditif. Seandainya merasa kawan-kawan pewarnanya merasa kurang, bisa dibelikan pewarna, tapi pewarna jangan terlalu tua. Efeknya nanti bisa pakaian yang terutama yang warna putih, takutnya itu ngeflek seperti kelunturan. Itu makanya kalau bisa deterjen terus parfum itu kalau bisa jangan memakai pewarna. Pewarna boleh, asalkan jangan terlalu pekat. Kalau deterjen ya, kalau parfum kalau bisa jangan pakai pewarna. Itu yang berbahaya. Karena kan packingnya kan finishing. Kalau deterjen kan masih kena air. Nah, ini ya, sudah rata ya.
Jadi kentalnya itu seperti ini loh. Ini busa loh ya. Kawan-kawan bisa perhatikan, ini busa. Jadi besok pagi busa sudah turun, baru kelihatan bening atau keruh, encer atau kental. Itu yang membuktikan. Jadi ini cara pembuatan paketan dari saya ya. Jadi sudah jelas ya. Jadi saya jelasin, tepung itu bukan racikan saya. Itu aja. Jadi saya tidak tahu dalamnya itu apa-apa, yang tahu saya CMC, HEC dan tilose. Itu yang saya tahu itu. Sehingga menghasilkan busa itu luar biasa. Jadi ini total jadi sekitar 28 lebih. Itu intinya. Kentalnya pasti saya jamin kental. Itu aja ya.